Halo semua, perkenalkan, nama saya Muhammad Hasim dengan nomor induk mahasiswa adalah 19510002. Di video kali ini, saya akan mencoba mengupas tentang apa itu clearing untuk mata kuliah bisnis dan lembaga keuangan lain. Langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama adalah definisi dari clearing itu sendiri. Clearing adalah perhitungan utang piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran digital. Seiring berkembangnya teknologi, clearing juga dapat diartikan sebagai pertukaran warkat atau dana keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil dari perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Dana keuangan elektronik adalah data transfer dana dalam sistem clearing nasional Bank Indonesia yang meliputi clearing debit dan clearing kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Selanjutnya adalah tujuan dari clearing. Tujuan dari clearing itu apa sih? Tujuannya untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran digital, merupakan alternatif pelayanan jasa transfer dana yang kompetitif dengan cara mempermudah dalam melakukan perhitungan dan penyelesaian utang piutang secara aman, cepat, dan efisien, serta merupakan salah satu pelayanan bank kepada para nasabah-nasabahnya. Selanjutnya ada jenis-jenis dari clearing. Jenis-jenis dari clearing itu ada 3. Yang pertama adalah clearing umum. Clearing umum merupakan sarana perhitungan warkat-warkat antara bank yang pelaksanaannya diatur oleh Bank Indonesia. Yang kedua ada clearing lokal, merupakan sarana perhitungan warkat antar bank yang berada dalam satu wilayah clearing yang telah ditentukan. Yang ketiga ada clearing antar cabang, di mana sarana perhitungan warkat antar cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam satu wilayah kota. Selanjutnya, sistem dalam clearing. Sistem dalam clearing itu ada 4. Yang pertama adalah sistem manual. Sistem manual yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo clearing, serta pemilihan warkatnya dilakukan secara manual oleh setiap pesertanya. Yang kedua ada sistem semi otomatis, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing dilakukan secara otomatis, namun pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Yang ketiga ada sistem otomatis, yaitu sistem di mana penyelenggaraan clearing dan pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomatis. Yang keempat yaitu sistem elektronik, adalah penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada penerima. Selanjutnya, peserta clearing. Peserta clearing itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah peserta clearing langsung, di mana bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta clearing dan dapat memperhitungkan warkat atau totalnya secara langsung dengan Bank Indonesia. Contoh dari peserta clearing langsung adalah bank retail dan bank devisa. Yang kedua adalah peserta clearing tidak langsung, di mana bank-bank yang belum terdaftar sebagai peserta clearing akan tetapi mengikuti kegiatan clearing melalui bank yang telah terdaftar sebagai peserta clearing. Sebagai contohnya adalah BBR. Untuk persyaratan menjadi peserta clearing itu sebagai berikut. Yang pertama, suatu kantor bank umum diwajibkan ikut serta dalam clearing setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Yang kedua, mempunyai izin yang sah. Yang ketiga, keadaan administrasi dan keuangan memungkinkan bank itu untuk memenuhi kewajiban dalam clearing. Yang keempat,
simpanan masyarakat dalam bentuk giro, dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal di store minimal bagi pendiri bank baru di wilayahnya. Yang kelima, menyetor jaminan clearing sebesar 50% rata-rata kewajiban 20 hari terakhir dikurangi 40% rata-rata tagihan harian 20 hari terakhir. Kewajiban ini hanya berlaku bagi kantor bank yang baru saja menjadi peserta clearing atau yang baru direhabilitasi. Jaminan clearing ini hanya berlaku 6 bulan, terhitung sejak tanggal penyetoran. Kewajiban menyetor jaminan clearing ini tidak berlaku bagi peserta tidak langsung atau peserta yang pindah wilayah clearing. Yang keenam atau yang terakhir, bank peserta menunjukkan minimal orang wakil tetap pada lembaga clearing. Lalu ada mekanisme dalam clearing. Mekanisme dalam clearing itu ada dua. Yang pertama adalah mekanisme clearing penyerahan, yang dimana bagian dari suatu siklus clearing guna memperhitungkan warkat dan dana keuangan elektronik yang disampaikan oleh peserta. Yang kedua ada clearing pengembalian, dimana bagian dari suatu siklus clearing guna diperhitungkan warkat dan atau dana keuangan debit. Clearing penyerahan yang ditolak berdasarkan alasan yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia atau karena tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan penerbitnya. Dalam clearing penyerahan, peserta clearing akan menyerahkan warkat-warkat atau dana keuangan elektronik clearingnya, baik warkat atau dana keuangan elektronik debit maupun warkat atau dana keuangan elektronik kredit kepada penyelenggara atau peserta lawan transaksinya, serta menerima warkat atau dana keuangan elektronik debit maupun kredit dari penyelenggara atau peserta lawan transaksinya. Atas dasar penyerahan warkat atau dana keuangan elektronik kredit dimaksud, penyelenggara akan melakukan perhitungan clearing sehingga dapat menghasilkan bilet saldo clearing dan berbagai bentuk laporan clearing yang dapat dipergunakan bagi penyelesaian akhir transaksi clearing ke rekening giro bank di Bank Indonesia dan perbukuan transaksi clearing di rekening nasabah bank. Lalu ada transaksi clearing. Yang dimaksud dari transaksi clearing itu apa sih? Transaksi yang berproses melalui proses fasilitas clearing meliputi transfer debit dan transfer kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik warkat debit maupun warkat kredit. Di dalam transaksi clearing itu terdapat warkat. Yang dimaksud dari warkat itu adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untung rekening nasabah atau bank melalui clearing. Warkat yang dipergunakan dalam clearing otomatis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada cek. Cek adalah surat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, meliputi cek dividen, cek perjalanan, cek cenderamata, dan jenis cek lainnya yang penggunaannya dalam clearing disetujui oleh Bank Indonesia. Lalu ada bilet giro surat, perintah dari nasabah pada bank penyimpan dana untuk menindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya termasuk bilet giro Bank Indonesia. Lalu ada whistle bank. Untuk transfer whistle, sebagaimana diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh bank khusus untuk saran transfer. Lalu ada surat bukti penerima transfer. Surat bukti penerima transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui clearing lokal. Lalu ada warkat debit. Yang dimaksud adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Warkat debit yang dikliringkan hendaknya telah diperjanjikan dan dikonfirmasikan terlebih dahulu oleh bank yang menyampaikan warkat debit kepada bank yang akan menerima warkat debit tersebut. Yang terakhir, ada warkat kredit, di mana warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk untung bank atas nasabah bank yang menerima warkat tersebut. Lalu ada dokumen clearing. Yang dimaksud dari dokumen clearing adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggara.
Dokumen clearing terdiri dari 1. Bukti penyerahan warkat debit kredit penyerahan. 2. Bukti penyerahan warkat kredit clearing penyerahan. 3. Kartu batch warkat kredit. Dan keempat, kartu batch warkat debit. Lalu ada formulir clearing. Yang dimaksud formulir clearing adalah formulir yang digunakan untuk proses perhitungan clearing lokal dengan manual yang meliputi A. Neraca clearing penyerahan atau pengembalian gabungan. Yang dimaksud dari neraca clearing atau penyerahan pengembalian gabungan adalah yakni suatu gabungan formulir yang disediakan oleh penyelenggara untuk menyusun rekapitulasi secara clearing, penyerahan ataupun pengembalian. B. Peneraca clearing penyerahan atau pengembalian adalah jenis formulir clearing sebagai yang disiapkan oleh peserta yang akan digunakan oleh peserta sebagai fungsi dalam menyusun sebuah neraca clearing penyerahan atau pengembalian atas dasar daftar warkat clearing penyerahan ataupun pengembalian. C. Biliet saldo clearing. Maksud dari biliet saldo clearing ialah sebagai formulir yang ditujukan oleh peserta dan digunakan oleh para peserta yang bertujuan untuk dapat menyusun biliet saldo clearing yang didasarkan pada neraca clearing penyerahan dan neraca clearing pengembalian. Sistem clearing warkat luar wilayah adalah sistem yang merupakan penyelenggaraan clearing atas cek dan biliet giro yang ditertibkan oleh kantor bank yang bukan peserta di wilayah clearing di mana cek dan biliet giro tersebut dikliringkan. Manfaat dari sistem clearing warkat luar wilayah ada dua, yaitu yang pertama adalah sebagai efisiensi waktu dan yang kedua adalah sebagai efisiensi biaya karena biayanya sama dengan warkat lokal dan tidak ada biaya tambahan oleh Bank Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya dan apa ada salahnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.